Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Ansar Kudus TV. Kembali lagi bersama kami di sebuah acara podcast yang biasanya mengetengahkan isu-isu terkini, yang membincang eh, persoalan-persoalan yang seksi. Nah, tak kalah juga pada kesempatan kali ini kita juga akan membincang persoalan-persoalan yang penting dan sangat ya penting sekali lah bagi Ansor maupun bagi dunia pendidikan. Sudah hadir di tengah-tengah kita ada sahabat Arif Mustain selaku ketua Ansor Kudus, dan kemudian ada juga dosen kita Bapak Muhtador. Selamat malam Pak. Selamat malam. Pak Muhtador ini juga selain dosen akademisi, dia juga memegang posisi penting di UIN Sunan Kudus atau yang populer disebut dengan UIN Suku. Yakni beliau adalah kepala Prodi Akidah dan Filsafat atau AFI ya. Iya, AFI. Gitu ya Pak. Ada Islamnya. Oh iya. Ya, filsafat Islam. Filsafat Islam. Maka disebut atau disingkat seperti AFI. Oke, tidak berpanjang, langsung kita menukik ke persoalan yang ingin kita bicarakan ya. Iya. Yakni mengenai penerimaan mahasiswa baru. Ada penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Negeri Sunan Kudus dan ada Ansor Kudus. Ini apa hubungannya? Kita kupas, kita kita ulik ya. Pertama ke Pak dosen Muhtador. Penerimaan mahasiswa baru ini rencananya bekerjasama dengan Ansor. Ini mungkin bisa diceritakan latar belakang dan mengapa juga bekerjasama dengan Ansor Kudus. Oke, terima kasih Mas Moderator. Ini pertanyaan yang sederhana tapi mendalam ini. Diawali dengan hal-hal yang yang apa? Seakan-akan itu sederhana tapi sensi ya. Iya. Memang secara ini UIN Sunan Kudus itu mempunyai beberapa tahap penerimaan mahasiswa baru ya, dimulai dari SPAN yang di awal akhir tahun kemarin sampai awal tahun, terus setelah itu ada UMPTKIN model kedua, terus ada juga mandiri, ada melalui prestasi lah, yang terakhir itu melalui kerjasama. Salah satu yang penting itu kerjasama antar lembaga dan organisasi keagamaan atau kemasyarakatan. Ansor, UIN Sunan Kudus itu bekerja sama dengan NU. Ya, jadi Pak Rektor, pimpinan kita itu memberikan kesempatan sebagai satu bentuk kepedulian terhadap masyarakat Pantura, terutama Kudus ya, terutama Kudus, karena UIN Sunan Kudus itu ada secara geografis di Kudus dan menggunakan nama Sunan Kudus. Jadi mau tidak mau secara historis, ideologis itu harus nyambung lah. Karena kerjasama dengan NU dan Ansor itu adalah banomnya, maka mau tidak mau ya jalan selaras, terutama dengan sahabat ketua Pak Arif. Kalau saya ke belakang ya, lihat ke belakang itu, bagaimana sebenarnya kerjasama UIN Sunan Kudus dengan Prodi Akidah dan Filsafat Islam dengan Ansor itu bukan hanya sekarang, tetapi jauh sebelumnya itu sudah pernah ya, sebelumnya sudah pernah, jauh, bukan hanya hari ini. Jadi alasannya apa? Alasan secara ideologisnya seperti itu, tetapi ada alasan-alasan lain nanti kita sampaikan ya. Katakanlah bagaimana secara harokahnya
toleransinya. Ini yang pantas ini masuk di secara kultur dan secara historis iya sudah iya, apalagi Ya. secara ideologis nanti dengan Ansor, wah itu sangat, apalagi di Usuluddin ya, terutama AFI gitu. Mungkin lanjut ke Gus Arif atau Pak Ya. Arif. Bagaimana Pak Arif atau Ansor ini menyambut kerjasama dari UIN Suku? Ya, terima kasih sahabat Rokim dan sahabat Mutador dan juga dosen yang ada di UIN. Ini merupakan kesempatan baik bagi pengurus cabang pengurus cabang Ansor di Kabupaten Kudus, karena keterkaitan Ansor itu memang secara umur itu sudah di usia 20 sampai 40. Nah, menjadi menariknya adalah ketika UIN bekerja sama. Kan tidak mungkin kalau usia 20 ikut SPAN atau ya. ikut nah, itu kesempatan kerjasama inilah menjadikan bagaimana kader bisa meningkatkan SDM. Nah, di Ansor sendiri secara usia 20 sampai itu pada dasarnya banyak sekali teman-teman juga yang ingin kuliah di UIN tapi terkendala pekerjaan, terkendala dana dan lain sebagainya. Nah, kerjasama ini bisa dibutuhkan. Apalagi di prodinya sahabat Mutador, kaitannya dengan filsafat dan akidah, itu jelas nyambung dengan kegiatan-kegiatan tadi harokah itu. Dan menariknya lagi tadi sudah disebutkan, kita kerjasama dengan pihak UIN khususnya di Usuluddin itu tidak hanya penerimaan siswa baru. Dulu kalau tidak salah pernah kita seminar bareng. Terus mendatangkan dari pembicara dari luar, kerjasama antara Ansor dengan UIN ini sendiri. Kemudian berkegiatan. Nah, berkegiatan juga. Nah, ini pas kesempatan penerimaan mahasiswa baru, kita juga dilibatkan untuk kerjasama. Respon kami sangat-sangat gayung bersambut. Iya, Gayung bersambut. Sudah MOU Pak? Ya, sudah dari UIN-nya. Dari UIN. Kalau dari Ansor atau kader Ansor sendiri, apakah banyak peminatnya untuk masuk ke jurusan akidah filsafat? Ya, untuk sementara ini setelah kami MOU terus kami sebarkan ke beberapa kader, alhamdulillah ada beberapa kader yang menyambut ini untuk daftar ke Fakultas Usuluddin, dalam hal ini adalah akidah filsafat itu. Untuk secara teknis gimana Pak? Untuk masa-masa pendaftaran, terus kemudian apakah keterjangkauan secara biaya ini dengan kader-kader Ansor ini gimana, mungkin bisa dijelaskan? Ya, sebenarnya sih ini sangat tidak ribet ya secara teknis, karena kan sudah NU itu kan sudah kerjasama, ini kan tinggal turunannya MOA, terus SPK dan lain sebagainya kan. Apa yang disampaikan oleh sahabat ketua tadi ya, sahabat ketua menyampaikan bahwa ini adalah satu pengembangan kader ya, bagaimana kader bisa mengembangkan potensi dirinya. Secara teknis karena kita sudah ada PMB ya, ada unit sendiri PMB itu, jadi dan melalui online biayanya sangat terjangkau, hanya 400.000 per semester itu. Itu termasuk Iya. sangat murah. Sangat murah. Makanya ini salah satu bagaimana Itu biaya per semesternya, biaya pendaftarannya lebih tanpa murah. pendaftaran. Nol. Ya. Nggak ada uang Tanpa gedung, tes. nggak ada. Benar, tanpa tes. Nol pendaftaran. Patut Ini disambut dengan positif. oh ya, gini, ini kan kepedulian pimpinan kita di UIN Sunan Kudus dan kepedulian pengurus cabang ya, yang diserahkan kepada Banom, terutama di Ansor, Gus Arif ini ya, dia dengan cepat menangkap, oh ini kesempatan, bagaimana kader itu mempunyai kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan. Jujur li ya. Ada beberapa kader yang sudah ongoing kuliah dan juga ada yang sudah lulus ya, yang sudah lulus. Yang belum juga. Ada yang belum juga. Ingin melanjutkan S2. Apakah ini terbuka untuk S2 atau S1? Bisa saja dan sangat mungkin. Tinggal bagaimana ini skemanya nanti dibicarakan lebih lanjut. Tetapi begini, yang ingin saya sampaikan sebenarnya dalam konteks perkuliahan ya, atau dalam konteks
kerjasama ini kan tidak ada profit dan lain sebagainya ya, tetapi bagaimana kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain gitu loh. Nah, itulah bagaimana Kudus itu. Dan sependek pengetahuan saya, hanya Ansor Kudus yang punya kerjasama dengan perguruan tinggi itu loh. Ya, itu loh. Tapi yang perlu digarisbawahi memang perkuliahan dengan biaya segitu, saya rasa itu sangat menarik sih untuk kader-kader Ansor. Ya. Apalagi mereka yang selama ini mungkin sibuk kerja, ya. Betul. Terus kemudian kuliahnya lupa atau terputus gitu, atau belum kuliah. Belum kuliah. Nah, dengan biaya segitu itu kami rasa ya menarik untuk mereka menyambung pendidikan, karena pendidikan sekarang ini sangat penting sekali. Untuk kemudian bagaimana Pak Arif ini menyambut program ini, sosialisasinya ranting mungkin atau dengan PAC, bagaimana Pak? Ya, kami setelah dapat kabar dari kampus, beberapa pengurus harian kami ajak diskusi untuk segera menindaklanjuti, dan sudah kami instruksikan ke PAC, bahkan ke ranting, jika ada kader atau saudara kader, bahkan putra-putra kader, termasuk kadernya sendiri, kalau ingin mengikuti ini, kami persilahkan. Karena ini dalam upaya peningkatan sumber daya manusia. Menjadi menarik ketika Pak Tandur mau di BC-BC yang lain itu memang belum ada, kita sudah melirik bagaimana kader ini bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan meningkatkan pendidikannya. Di cabang yang lain belum ada. Belum. Dan ini perguruan tinggi negeri. Ya. Dan untuk perguruan tinggi UIN Sunan Kudus ini kami rasa sangat worth it lah ya, untuk dunia perguruan tinggi di Pantura, Kabupaten Pati atau di Jawa Tengah pada umumnya sangat menarik sekali sih. Dan selanjutnya kami juga ingin bertanya lebih jauh lagi. Filsafat ini di mata atau di pikiran orang umum ini, saya sendiri itu juga memandang atau menganggap itu adalah perkuliahan yang berat. Nah, ini bagaimana jenengan Pak untuk mengubah stigma itu? Nah, ini menarik ini perlu dibahasakan secara umum dan renyah ini. Untuk dikonsumsi oleh pikiran-pikiran dari orang awam maupun kader Ansor. Jadi begini, memang ada stigma buruk ya, ada stigma. Iya, karena gini, saya mengatakan stigma buruk karena ini tidak hanya tahun ini maksudnya. Ini berkembang ketika Islam sudah mengalami kemunduran dalam konteks pemikiran gitu loh. Jadi seakan-akan ketika mendengar kata filsafat, orang akan takut gitu loh. Sama saya sering menyampaikan ini di banyak forum ya. Orang itu mendengar filsafat sama dengan mendengar setan. Wow. Iya. Bentuknya nggak ada, tapi udah menakutkan gitu loh. Lah di kami itu bukan filsafat murni. Menakutkan seperti pelajaran matematika. Wah, melebihi mungkin ya. Kayaknya sulit dan membingungkan. Membingungkan. Di kami di Usuluddin itu ada memang program akidah dan filsafat Islam. Yang pertama akidah, ada dua ya, akidah dan filsafat Islam. Kalau akidah sudah clear, orang pasti sudah belajar dari kecil, keimanan sudah belajar. Tapi permasalahannya kan seperti ini. Kalau orang memegang penuh akidah dan tidak belajar filsafat, saya khawatir akan keblinger gitu loh. Ya, katakanlah begini, saya yakin bahwa ada ayat begini, saya sebut aja ya, dalam ajaran agama itu sering disebut begini, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Ada banyak variannya.
ayat ini dulu digunakan oleh orang Islam yang disebut sebagai Jabariyah ya, yang menggantungkan dirinya bahwa kebenaran itu berdasarkan ajaran apa ya, nas agama. Pokoknya kalau tidak sama dengan nas agama itu salah. Padahal kultur Islam di Indonesia enggak. Ada burda, ada berzenjen. Lah, terus kalau enggak ada nasnya, hadis dan Qur'annya, apakah itu salah? Lah, itu membutuhkan pemikiran yang disebut filsafat. Nah, gitu. Jadi tidak semua yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis itu belum tentu dikatakan salah. Apalagi ketika Islam masuk dan kita laksanakan sampai hari ini, itu lebih banyak berdialog, berakulturasi, berasimilasi dengan budaya. Lah, inilah letak pentingnya filsafat Islam masuk. Bagaimana cara kita berpikir bahwa tidak semua yang tidak ada dalam ajaran Islam, terutama dalam Al-Quran dan hadis, itu salah. Nah, gitu. Jadi pentingnya di situ kita belajar filsafat. Iya. Jadi filsafat ini memang diperlukan sekali untuk pemikiran-pemikiran Islam, untuk mengerti bagaimana tadi yang disebutkan akidah. Iya. Kalau Ansor ini sendiri kan dekat dengan pesantren. Pesantren juga tidak asing dengan filsafat dong. Nah, ini bagaimana Pak memandang gini dari filsafat ini ya, menjadikan kami agak berat sedikit nyambung sekali ketika sahabat Muntador, apalagi jurusan filsafat dan akidah. Sebenarnya di Ansor sendiri itu rumah para pemuda, dan di bawah naungan Nahdlatul Ulama yang jelas. Badan otonom ini diantaranya ada semi otonom, ada Rijalul Ansor dan ada Banser. Nah, teman-teman itu tugas utamanya adalah selain menjaga NKRI adalah menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia. Keterkaitan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah inilah lewat Rijalul Ansor kita biasanya berdakwah dari masjid dan mushola agar supaya akidah ini terjaga di Indonesia juga. Menarik ketika nyambung dengan prodi filsafat dan akidah, tinggal kita matchkan teman-teman yang ada di Rijalul Ansor, karena rata-rata anggota dari Rijalul Ansor itu memang alumni-alumni pondok pesantren, gus-gus, kiai-kiai muda yang memang setelah dari pondok pesantren itu khidmah terhadap lembaga-lembaga pendidikan di pesantren maupun di sekolah atau dinia. Nah, tinggal formalitasnya adalah nanti bisa ikut kuliah ini agar supaya menjadi sarjana kita filsafat. Ada lagi yang menarik, Pak. Saya tadi lupa menyampaikan bahwa begini, salah satu gerbang harokah di Ansor itu adalah hubbul watan minal iman, toleransi, terbuka terhadap kelompok-kelompok lain. Di prodi akidah dan filsafat Islam kita memberikan memberikan perkuliahan itu, bagaimana menyikapi perbedaan, bagaimana tidak mudah untuk memberikan justifikasi haram dan lain sebagainya. Ini sangat relevan dengan pergerakan Ansor saat ini dan seterusnya. Apalagi berkaitan dengan kebangsaan, itu sudah tidak bisa dipertanyakan lagi kalau dalam Ansor dan AFI itu. Itu materi dasarnya Lantas bagaimana ini kelanjutannya nanti kerjanya sebagai apa? Outputnya. Kira-kira. Pasti ambil kemanfaatannya. Mungkin kuliah doang, bisa menerapkan. Begini. Harus bermanfaat. Karena kuliah itu memang harus bisa diserap oleh lapangan kerja dan produksi ya. Iya. Untuk Ansor sih manfaat sekali. Sangat manfaat. Jelas punya dampak. Berdampak untuk masyarakat. Iya. Di kami memang di perguruan tinggi itu kan ada namanya profil prodi ya. Profil prodi nanti kalau lulus itu akan jadi apa?
kami mempunyai 3 profil prodi. Yang pertama itu memang instruktur keagamaan. Instruktur keagamaan itu sangat relate dengan Ansor. Dan ini bukan hanya Ansor sebenarnya. Lembaga mediasi tentang kerukunan, tentang penyuluhan itu kami payungi. Yang kedua, pengajar. Memang di AFI itu ada beberapa kami prospekkan dia untuk menjadi guru, karena guru sekarang tidak hanya di tarbiyah, tidak hanya di tarbiyah, di banyak fakultas, terutama di Usuluddin AFI itu bisa menjadi guru, karena syaratnya sekarang harus PPG, ya Pak ya, harus PPG. Yang ketiga, kami memang menyiapkan jurnalis keagamaan. Nah, kenapa? Karena dunia ini berkembangnya elektronik seperti ini ya, itu tidak lagi manual. Cara orang beragama itu sudah tidak lagi manual. Kita gampang memanfaatkan digital. Jadi sekarang ini adalah AI ya. AI. Jadi mahasiswa kami persiapkan untuk menjadi konten kreator keagamaan ya, terus penulis keagamaan di lembaga-lembaga keagamaan. Beberapa tempat PPL kami itu tidak di Kudus, ya, tidak di Kudus. Di Semarang ada 3 Semarang, di Riset 2 itu di Riset, di Balitbang dan di Pondok Riset. Yang 1 itu di FKUB. FKUB Kota Semarang, kerukunan beragama. Yang 3 lagi itu di Jogja, di Papirus tentang disabilitas, terus di Intervide antar keyakinan, dan di ISAIS tentang riset. Kami juga kerjasama dengan Peace Place ya, Rumah Damai Pati. Jadi yang itu Asia Pasifik, lingkupnya Asia Pasifik. Jadi mahasiswa kami itu banyak magang di luar, menambah skill tentang pengetahuan, teknik perdamaian dan lain sebagainya. Jadi sangat relate. Bagi orang-orang yang peduli, terutama Kudus ya, yang kenal dengan toleransi, Mbak Sunan kan. Makanya akidah filsafat Islam UIN Sunan Kudus itu mengambil prospek tentang rekonsiliasi perdamaian. Baik perdamaian ilmu pengetahuan. Pengetahuan itu kan banyak ya. Bagaimana merekonsiliasikan menjadi satu tesis tertentu, dan juga perdamaian yang berkaitan dengan realita kehidupan masyarakat seperti itu. Jadi pemirsa, manfaatnya sangat banyak sekali ketika seseorang itu belajar di studi akidah dan filsafat Islam. Ada jadi pengajar, penyuluh, dan banyak lagi. Iya. Bisa di kerukunan antar umat beragama, di mungkin lembaga pluralisme begitu. Iya. Itu sangat bermanfaat sekali. Apalagi Indonesia ini sangat beragam, sangat majemuk, betul. Sehingga pemikiran yang menyatukan antar perbedaan antar kelompok ini sangat dibutuhkan. Iya. Begitu menarik sekali. Mungkin ada tambahan kami dari outputnya UIN yang sudah dijelaskan. Sebenarnya selaras dengan kami pada dasarnya, kami menginginkan kader yang begitu banyak ini bisa terdistribusikan, termasuk tadi di bidang penyuluhan, terus toleransi keberagamaan. Karena prinsipnya di Ansor selaras dengan NU adalah tasamuh, tawasud, tawazun, i'tidal, selain amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak melulu amar ma'ruf nahi mungkar, tapi prinsip-prinsip tasamuh, tawasud, tawazun, toleran dan sebagainya i'tidal itu juga menjadi ranah-ranah kami. Apalagi outputnya tadi jelas dibutuhkan untuk keutuhan Indonesia. Kita lanjutkan perbincangan yang sangat menarik ini. Tadi sudah diketengahkan bagaimana output dari akademi akidah, maksud saya, filsafat Islam ini sangat bermanfaat sekali, terutama lulusannya nanti bisa menjadi pengajar, menjadi penyuluh atau fasilitator Perdamaian, fasilitator pluralisme dan lain sebagainya. Kita selanjutnya ingin berbincang
bagaimana sih pengajarnya di program studi ini? Mungkin bisa dijelaskan langsung saja Pak Kader dulu. Oke, terima kasih sahabat Rahim dan izin Pak Ketua. Ya, siap. Begini, Prodi Akidah dan Filsafat Islam UIN Sunan Kudus itu memang kalau secara sejarah itu prodi pertama dari UIN. Iya, pertama kali dari UIN. Jadi dulu Tarbiyahnya bukan, jadi Akidah dan Filsafat Usuluddin yang pertama kali. Sehingga prodi ini penting. Keberadaan UIN itu kalau tidak ada Usuluddin nggak ada Islamnya, gitu kan? Karena Usuluddin itu menjadi poros keilmuan dari UIN. Nah, termasuk dalam konteks ini adalah Akidah dan Filsafat Islam. Di Akidah dan Filsafat Islam itu pengajarnya terdiri dari para profesor. Ada profesor filsafat Islam itu, dan dia juga pengamal Torekoh. Beliau itu adalah belajar filsafat Islamnya dari sangat dini sekali sampai sekarang, itu sangat kental. Terus terdiri dari para doktor, ada yang dari UGM, dari UIN sendiri, dari UIN Jogja. Terus ada juga kalau di Usuluddin itu ada dari luar negeri juga, ada dari Mesir, dari Turki, dan ada beberapa yang sekarang masih kuliah itu di Jerman. Nama diantaranya profesor. Ada profesornya itu ada Profesor Fathul Mufid. Ada juga di Usuluddin itu ada Profesor Umar Farida, ada Profesor Atabik, Semakin mantap. Iya, ada Profesor Makmun Mukmin. Itu adalah para profesor-profesor di Usuluddin ya. Dan hampir merata di Usuluddin, terutama di Akidah dan Filsafat Islam, 80% pengajarnya doktor dan profesor. Gitu. Fasilitasnya setiap kelas itu sudah pakai smart TV. Jadi sudah nggak pakai kapur tulis itu ya. Ya, seperti itu. Untuk fasilitas penunjang seperti literatur untuk perpustakaan sangat representatif. Terus kita punya lab Akidah dan Filsafat Islam yang bisa digunakan berbagai macam kegiatan mahasiswa. Di kelompok mahasiswa itu ada juga namanya himpunan mahasiswa program studi, HMPS ya, himpunan mahasiswa program studi. Jadi dia menyeleksi bakat-bakat mahasiswa seperti apa. Pernah menang karya tulis ilmiah, pernah juga puisi, pernah, dan beberapa prestasi yang diraih oleh mahasiswa Akidah dan Filsafat Islam. Betul, Pak dosen. Saya pengen tanya ini. Iya. Untuk grafis minat mahasiswa di Akademi Filsafat Islam ini gimana ini? Ojo-ojo ini gara-gara rendah dengan pengen gandengan, pengen tambah mahasiswa ya. Ini sudut saya ya. Iya. Mohon semoga salah. Oke. Ya, gini. Karena seperti yang awal kita sampaikan itu ya, pergerakan penerimaan mahasiswa itu masih stabil dari Akidah dan Filsafat Islam. Jadi kita menggandeng Ansor itu bukan karena kepentingan begitu, tetapi bagaimana kita bisa memperdayakan, ya, saling memberikan manfaat. Pesannya Pak Rektor itu begini, kalau bisa memberikan manfaat kepada orang lain ya silakan memberikan. Bercanda Pak dosen. Sebenarnya saya sudah keluar masuk di studi filsafat Islam, ngisi jurnalistik di situ berapa kali, dan mahasiswanya itu banyak. Jadi saya merasa itu filsafat Islam sekarang ini peminatnya makin banyak, dan ini mungkin akan lebih banyak lagi ketika bekerjasama dengan Ansor Kudus begitu. Selanjutnya sudah tiba di penghujung acara, kita minta closing statement dari masing-masing pembicara kita atau narasumber kita pada kesempatan kali ini. Dimulai dari Pak Ketua dulu, Ketua. Terima kasih untuk closingnya. Kami berharap kepada sahabat-sahabat kader Ansor di Kabupaten Kudus khususnya untuk bisa menangkap peluang ini, karena dari UIN sudah
MOU dengan kami bagaimana kader-kader ini bisa meningkatkan sumber daya manusia lewat pendidikan dalam hal ini di prodi ilmu filsafat dan akidah ini. Jadi kami berharap sahabat-sahabat bisa mensupport kegiatan ini bisa sukses bareng, dan pada intinya terima kasih pada Win yang sudah bekerja sama dengan kami. Semoga ini membuat kebarokahan baik dari gerakan Muda Ansor secara kelembagaan maupun dari Win. Ya, terima kasih Pak Arif. Oke, Lanjut Pak dosen Murtadz. terima kasih moderator. Kepada para sahabat-sahabat dan masyarakat Pantura pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya, jangan lupa dan jangan takut dan jangan khawatir gabung dengan Prodi Akidah dan Filsafat Islam UIN Sunan Kudus. Kami sangat terbuka untuk berdialog dan memberikan manfaat kepada halayak umum. Tanpa akidah kita akan kesasar dan tanpa filsafat kita akan kering. Akidah kuat, logika hebat. Itu tagline dari Akidah Filsafat Islam. Pembicaraan kita pada kali ini kami koreksi Pak dosen, saya bukan moderator tapi host. Host. Baik, podcast kita pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Amin Allahumma amin. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.